Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat podcast IHS. Ketemu lagi dengan saya Rian di acara yang sangat spektakuler ya, akan menghadirkan banyak sekali orang-orang yang inspiratif ya mengenai dunia pariwisata, kulineri dan juga kapal pesiar. Dan di hari ini sudah lama sepertinya kita tidak berjumpa ya. Saya kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi kalau kalian tahu ya bahwa IHS itu alumninya banyak sekali ke luar negeri, banyak sekali diterima di hotel berbintang di luar sana ya, di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, ini dia akan saya bawa ini ya, tokoh yang membawa alumni ini bisa diterima di kancah ya, lomba ya, di banyak sekali karir di internasional dan juga di dalam negeri yang pastinya. Dan ini dia Bapak Laksana Ganda Gunawan. Selamat siang ini ya. Selamat siang menjelang sore Pak Gumi ya. Sehat Pak Gunawan ya. Ini dia Bapak Laksana Ganda Gunawan sebagai Career Center Manager di International Hotel Management School alias di IHS. Wah. Oke, tepuk tangan semuanya. Yeay. Ya kayak ramai sekali ya Pak ini. Ya, ada 5.000 yang 5.000 ya. Oke, bagaimana kabar Pak Gunawan? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Ini kita akan membicarakan ini ya, karena kita setelah ini sudah pandemi sudah selesai. Ya, ini saya mendengarkan kabar suring-suring banyak sekali kapal-kapal besar, kapal-kapal pesiar ya, yang sudah siap on board kayak gitu ya. Nah, ini mau saya pengen tahu ini ya mengenai perkembangan kapal pesiar setelah pandemi itu bagaimana Pak? Oke. Baik, Mas Rian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan waktu untuk sharing dengan beberapa rekan yang mendengarkan podcast ini. Saya akan sedikit ke belakang ya. Saya cerita dulu waktu pandemi industri kapal ini seperti apa. Jadi waktu pandemi itu kapal-kapal itu seperti kiamat Pak. Jadi maksudnya banyak sekali kapal-kapal itu yang karena biaya operasional tinggi akhirnya diputuskan untuk dijual jadi besi tua. Ya. Jadi kalau bahasa kita sini dirosokke. Jadi bukan hanya satu ataupun dua kapal, ini banyak sekali. Itu pertimbangannya adalah untuk menekan biaya operasional yang setiap harinya itu cukup besar. Karena biaya untuk parkir kapal itu bukan seperti parkir motor Pak yang sejam 2.000 itu tidak. Oh tidak seperti itu ya Pak ya. Jadi hitungannya dolar, jadi parkir saja biaya sudah tinggi dan tidak ada income. Makanya mungkin salah satu pertimbangan perusahaan kapal menjual kapalnya menjadi besi itu salah satu pertimbangan seperti itu. Nah sekarang ini ketika pandemi sudah berlalu, ini keadaannya benar-benar berbalik 180 derajat. Mungkin bisa saya sebut industri ini reborn ya. Bukan hanya pulih seperti dulu, tapi ini melebihi dahulu sebelum pandemi. Ya. Jadi sedikit saya cerita juga bahwa tahun depan itu kurang lebih ada 12 kapal baru yang akan mulai berlayar. Kalau dihitung jumlah penumpangnya itu kira-kira 37.000 Pak. 37.000 ya? 37.000 itu mungkin ada ya Pak ya. Kalau kelurahan itu mungkin lebih. lebih Pak. Ya, itu baru penumpangnya Pak, belum krunya. Ya. Jadi kru kapal itu yang paling banyak bisa sampai di angka 2.000 Pak. 2.000. Ya, kalau penumpangnya 5.000, krunya 2.000, jadi satu kapal itu isinya 7.000 orang. 7.000. Ya. Jadi perkembangannya seperti itu. Dan tahun 2023 itu tidak ada perusahaan kapal yang bikin perusahaan ukurannya kecil Pak. Semua berlomba-lomba bikin kapal yang ukurannya besar. Kayak Titanic aja kalah ya? Kalah ya. Jauh berkali-kali ya. Saya pernah punya pengalaman waktu di Singapura itu saya berkunjung ke salah satu kapal pesiar milik Royal Caribbean. Jadi itu diperkirakan kalau saya jalan rata saja Pak dari ekor sampai ujung itu 1 kilometer Pak. Itu bukan yang terbesar Pak. Itu bukan yang terbesar ya? Itu bukan yang terbesar. Itu bukan yang terbesar. Jadi, nah ukuran besar itu menandakan kebutuhan kru yang banyak juga. Jadi saya bilang tadi perusahaan ini bukan hanya pulih,
Iya. Tetapi Rebound tadi ya, rebound dan iya. berlipat-lipat dahsyatnya. Rasanya besar sekali Besar ya. sekali. Luar biasa, itu kayak bikin stadion itu ya. Betul sekali ya, stadion. Ada stadionnya. Oh, ada stadionnya. Nah, sekarang kapal itu ada stadionnya walaupun kecil ya Pak. Ada roller coasternya. Iya, benar. Ada pohonnya. Jadi sekarang itu di kapal ada beberapa posisi untuk ngurusin pohon Pak. Oh, iya. Untuk gardener Gardener juga. Ya, itu pohonnya juga pindah-pindah. Luar biasa. Jadi ini tadi sebagai peluang ya, peluang bagi kita ya, apalagi ini untuk teman-teman yang pengen ke kapal tapi pengen tahu bagaimana caranya ya, nanti akan kita singgung-singgung sedikit ya Pak Agun ya, nanti bagaimana kalau kita bisa ke kapal dengan cepat ya. Apalagi untuk yang baru mau lulus nih SMA ini ya, tenang aja, ke IHS saja ya. Karena kita ada program cruise ship operation untuk yang baru lulus. Nah, nanti ada juga yang kita mau ada perekrutan kayak gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Nah, ini kemudian ini kan tadi cerita dulu Pak. Nah, terus ini kita manisnya nih Pak nih. Benefit apa yang kita dapatkan kalau kita itu kerja di kapal pesiar? Oh, banyak sekali Pak. Ya. Yang paling utama dan pasti kita bisa lihat itu kita keliling dunia kunjung ke negara-negara lain gratis Pak. Iya. Dan dibayar. Iya. Karena Iya, kita iya, setiap iya. bulan dapat gaji. Ya. Kalau kita sebagai orang awam seperti inilah, seperti saya itu sepertinya kok sangat tidak mungkin ya saya berkunjung ke banyak negara dalam tempo waktu yang hampir singkat. Ya. Jadi saya ke Amerika, saya ke Prancis, saya Jeruk, itu kayaknya nggak mungkin atau bahkan nggak mungkin. Tetapi anak-anak ini kemungkinannya berkunjung ke negara-negara ini sangat besar. Dia kunjung ke sana, menikmati keindahan negara lain, mempelajari budaya orang lain, gratis, dibayarin ya. Saya pernah punya Pak murid itu, dia bukan hanya berkunjung ke negara-negara itu Pak, tapi dia keliling bumi Pak. Jadi dia bisa ngomong kalau bumi itu bulat. Oh gitu ya. Satu kontrak itu dia keliling 3,5 kali Pak. Jadi puter setengah pulang. Wah, itu biasa. pengalamannya luar biasa Pak. Iya. Bagaimana mungkin kita bisa seperti itu? Iya. Jadi luar biasa benefitnya. Jadi kalau kita mungkin merogoh kocek sendiri untuk seperti itu, wah sekarang Pak, biaya tiket ke Amerika itu mahal Pak. Oh gitu ya. Yang paling mahal Desember ini bisa tembus 22 juta Pak, tiketnya saja. Itu baru ke sana loh Pak, sama tidak pulang gitu. Jadi itu sudah dibiayai semua. Selain juga gajinya juga besar. Karena dolar ini cenderung naik dan gajinya juga dolar, otomatis akan mendapatkan gaji yang tinggi. Iya, dibandingkan dengan kurs di Indonesia ya, dengan rupiah seperti itu ya. Iya, kalau gajinya rupiah ya sama Pak. Tetapi kalau nanti kapalnya ke Indonesia, gajinya dolar, hidupnya rupiah, itu tambah luar biasa. Kalau dikurskan nih Pak, Iya. biasanya kalau dikurskan itu minimal anak-anak yang ke kapal pesiar bisa mengantongi berapa kalau sebulan? Kalau anak-anak yang baru ya, kita ngomong mulai berangkat, itu kan gaji. Saya ngomong rata-rata ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada rekan yang lain nanti yang mendengarkan podcast ini kok ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi saya lebih ke angka generalnya. Orang-orang itu bisa dapat di angka 700 US. 700 US. Ya, kalau sekarang 15 gitu ya. 15.000 kali berapa? 700 bisa di angka hampir 10-an juta ya. 2 digit loh Pak. 2 digit buat ya. anak yang baru selesai kuliah. Itu yang baru ya? Iya. Baru dan aja. itu salary-nya itu bakalan naik terus. Kalau dia promosi ke jabatan di atasnya, tentunya gajinya akan naik. Aduh, luar biasa. Ini kepingin saya ini ya. Kepingin berangkat ini saya. Luar biasa. 2 digit ya teman-teman. Jadi kapan lagi anak baru ya, kalau teman-teman semuanya mungkin ya yang baru job seeker ya, anak baru pasti gimana gajinya UMR? Iya Pak, iya. Tapi ini ya langsung gajinya sebulan itu 10 juta Iya, minimal. karena selain basic itu kan pasti ada tambahan-tambahan Pak. Tambahan-tambahan. Ya, ada tips dari tamu dan lain-lain. Jadi anak-anak ini sumber income-nya akan banyak. Apalagi kalau anak-anak ini mau ada side job gitu ya Pak. Misalnya dia pinter potong rambut gitu ya. Jadi motongin rambut temennya Pak. Jadi misalnya pas nggak kerja gitu ya, ada temennya yang pengen potong rambut, dan dia bisa, itu bisa Pak. Dan temennya harus bayar.
Oh gitu. Ya, kalau kita di sini berapa Pak? Kalau potong rambut Madura itu 10.000 ya. Iya 10. Sekarang nembus 15 nih Pak. Iya, kalau misalnya 15 15 sekarang. Kalau itu kita tarik $5 gitu aja sudah berapa Pak? Oh, iya. 5 kali 15 iya. sudah luar biasa. Iya. Hampir 80.000 tuh Pak. Iya. Itu satu kepala. Satu Pak. kepala. Ya makan udah di situ Pak. Kita enggak keluar biaya, kita enggak kos. Enggak kos ya. Jadi kalau kita mau hemat sebenarnya yang kita dapat itu benar-benar full bisa kita full save. ya. Iya, jadi kalau orangnya itu gemati ya bahasa Ya. Jawanya kayak gitu, tidak boros itu Betul. bisa Setiti. setiti ya, Iya. demi setiti itu tadi bisa banyak ya, itu bisa banyak sekali. Jadi mungkin yang sekarang jadi kerja di barber pengen coba di kapal pesiar ya, silakan nanti datang ke IHS saja, tanya-tanya ke IHS, boleh banget ya. Boleh. Boleh. Iya, itu nanti saya coba ya Pak. Ya. Bisa Iya. potong-potong rambut. Oke, di kapal pesiar itu nanti untuk orang yang mau berangkat untuk orang siapa-siapa ini Pak? Kayak Yang umur bisa, yang bisa ya, yang Ya, bisa itu. kalau ngomong yang bisa, Mm-mm. sebenarnya semua orang bisa. Semua orang Ya, bisa. semua orang bisa, tidak mempertimbangkan gender. Maksud saya berarti female ataupun Betul, male, male. itu bisa semuanya. Bisa semua. Nah, kalau berbicara dengan usia, Mm-mm. tentunya ada syarat-syarat usia yang berlaku. Oke. Jadi ini pun dibedakan perusahaan ini dia berlayar di mana. Oke. Ya. Iya. Kalau kita ngomong Amerika, Pak, itu usia minimal itu harus 21 tahun. Harus 21 Ya, tahun. ini acuannya adalah usia minimal di Amerika, yaitu usia yang bisa terpapar alkohol sebenarnya Pak. Oh gitu. Ya karena iya. di kapal kan pasti ada alkohol Pak. Nggak Oh, mungkin iya, ya kapal iya, itu cuma iya. kasih beras kencur apa gitu. Jadi ada Iya, alkoholnya. benar. Jadi di bawah usia itu tidak boleh Pak. Tidak boleh ya. Nanti kalau ketahuan berarti Hmm. kapal itu melanggar aturan yang berlaku di Amerika dan Oke. konsekuensinya akan besar sekali. Oke. Nah di Eropa beda lagi Pak, ya karena Hmm. setiap negara itu tentunya aturannya akan berbeda-beda. Hmm. Kalau di Eropa itu Hmm. di bawah 21 tahun Hmm. bisa, biasanya 19, 20 itu bisa. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada masyarakat yang menginginkan kerja di kapal, itu lihat saja aku seperti apa. Oh Oke. misalnya saya itu umur 20 tahun, oh saya ke Eropa aja. Eropa aja, Ya, ya. oh kalau saya itu 21 tahun, berarti saya bisa kemanapun. Ya, Oke. ke Eropa bisa, Iya. ke Amerika bisa. Pilihannya lebih luas gitu Pak. Oke. Intinya kerja di kapal pesiar itu bisa untuk siapapun. Oke, oh seperti itu ya. Ya, jadi untuk teman-teman ya yang mau ke kapal pesiar ya, iya, mau cewek mau cowok bisa. Bisa. Ya. Kemudian umurnya tadi sudah dijelaskan untuk Pak Gunawan, Iya. tergantung dari di mana dia mau berlayar ya, di Betul. Eropa atau di Amerika. Ya, saya Seperti bagi itu. menjadi dua itu Pak, yang paling umum. Ya, Pak. Yang paling umum ya. Wah, ini bisa menjadi saya sudah 20 atau 21 nih. Iya, mau ke kapal pesiar. Wah, ini sudah boleh nih. Syarat Sudah pertamanya boleh. sudah berhasil dikantongi dulu Iya, ini ya. iya. Oke. Kita lanjut ya. Kita sudah nyerempet ke kriteria ini. Nah, ini syarat utamanya. Syarat utama ke kapal itu apa aja, Mbak? Sebenarnya kalau syarat utama itu Mm-mm. niat ya Pak ya. Oh, niat. Iya. Ya. Benar ya. Punya niat ya. Iya, Benar, iya. benar. Karena anak-anak itu kalau tidak punya kemauan Hmm. ya nggak ngerti arah tujuannya. Ya, Siap. kalau sudah tujuan niatnya Hmm. kerja ke kapal pesiar, niat itu ya akan cari cara sendiri Pak. Oke. Ya. Jadi kalau anak itu sudah niat, Heeh. ya, terus contohnya nanti ke kapal pesiar bahasa Inggrisnya harus bagus itu ya. Iya. Bagus itu nanti rekan-rekan yang melihat podcast ini jangan mengasumsikan bagus itu seperti film barat yang ngomongin seperti itu. Iya, bukan, Pak. cas-cicus gitu ya. Komunikasi bisa, ya. Hmm. Komunikasi itu Hmm. sudah bisa, itu sudah dianggap bisa. Nah, kalau itu dianggap masalah, kalau orang sudah punya niat dulu, niat Oke. ini akan mencari jalannya, Pak. Oh, nek bahasaku ini kurang nih kepiye. Oke. Nah, iya, mungkin iya. salah satunya kuliah di IHS. Oh iya, Ya. benar. Nah, benar, niat benar, inilah benar. yang akan membantu anak Hmm. tersebut Hmm. bisa ke kapal. Iya, oke. Begitu. Iya. Kalau jadi- sampai detailnya, yaitu harus punya pendidikan tentunya, bahasa Inggris harus bagus, usianya masuk, dan nanti harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Tetapi Oke. yang paling utama itu niat. Oke. Ya, bulatkan niat dan Bulatkan kuatkan niat. Iya, kuatkan niat. Niat ya kesini wah bahasa Inggrisnya kurang Iya. kita upgrade ya. Iya, Bisa kan nanti- IHS? Iya. Kalau Benar. niat kan niatnya cari jalan loh Pak. Oh berarti nek aku bahasa Inggrisku jelek, Iya. karena aku niat si niat ini cari jalan. Cari jalan. Oh Iya. ke sekolah. Kan sekolah. Oh ini kok kurang gini, nanti niatnya cari jalan yang lain. Jalan Yang penting niat. Niat ya Iya. benar.
harus niat yang kuat gitu ya Pak, gitu ya Pak, harus punya niat yang Harusnya niat karena benefitnya besar ya. Iya. Mungkin nggak semua orang tahu ya hal Iya. ini, masih dikonsumsi beberapa lapisan masyarakat saja. Nah, nanti siapapun yang mendengar podcast ini tentunya akan menjadi hal yang baru bahwa bekerja itu bukan hanya di sektor-sektor yang sekarang hanya kita dengar, mungkin jadi aparatur sipil, atau jadi perawat, jadi guru. Ada pilihan lain. Saya jujur ya, waktu saya SMA itu saya tidak dengar loh Pak, tentang kapal pesiar ini. Ya, Ya, sama. Dan ternyata ada gitu loh. Iya. Dan ternyata informasi ini hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja. Kalau misalnya di Solo ini, di daerah Tawangmangu, di Muter, ini sudah sangat familiar. Jadi, nah sekarang ini kan media bisa menjangkau kemanapun. Jadi nanti sobat-sobat podcast yang mendengar ini, mungkin saudara, family dan lain-lain bisa disampaikan bahwa ada pilihan karir selain karir yang pada umumnya kita dengar, yang menjanjikan benefit yang luar biasa, yaitu kerja di kapal pesiar. Dan iya, karena saya tidak tahu dulu ya, kalau saya tahu dulu saya mungkin sudah berlayar Pak Gun ya. Sama, berarti benar. kita podcast ya. Iya benar Pak, kalau saya tahu dari dulu tuh saya pasti berlayar Pak, benar ya. Karena luar biasa benefitnya. Untungnya saya pernah berlayar walaupun penumpang. Itu luar biasa lagi ya. Kapan lagi ya? Nggak cuma kerja jadi penumpang loh ya. Jadi penumpang bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di kapal pesiar. Itu semakin luar biasa Pak. Ya saya iri nih. Kalau yang kerjakan gratis Pak, kalau saya kan bayar. Oh gila ya, iya. Benar loh ya. Tetap menang ya kerja. benar tetap menang yang kerja. Oke, untuk proses rekrutmen di kapal pesiar itu bagaimana? Oh, prosesnya dari awal. Oh ya, Sikat jadi aja gini gimana? Pak, berarti kan nanti siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nah, sekarang kita putus. Jadi kalau ngomong rekrutmen berarti ada anak yang siap. Siap itu berarti dia punya niat, mungkin bahasa Inggrisnya sudah bagus, pengetahuannya sudah bagus. Saya contoh sudah selesai kuliah di IAS program cruise ship gitu. Oke. Nah, anak ini pertama kali harus menyusun CV, Pak, kurikulum vitae. Ya, kurikulum vitae itu kan apa ya? Mewakili dia ya. Mewakili dia, yang dibentuk menjadi kertas. Iya, portofolio. Ya, portofolio. Karena itu harus dikirim dulu ke recruiter untuk dipelajari. Kan nggak mungkin Pak ngirim badan kita. Iya. Jadi kertasnya dulu aja Pak. Ya. Jadi CV itu dibikin dulu. Nah, CV dibikin sebagus-bagusnya karena itu mencitrakan kita. Jadi kalau anak-anak sekarang ini kan kadang lalai Pak, bikin tulisan itu yang penting bisa dibaca, tapi mengabaikan estetika. Ya tulisannya bisa dibaca Pak, tapi estetikanya jelek. Jadi kalau kita analogikan jadi manusia, ya bentuknya manusia Pak, tapi dandane ra karuan. Jadi dilihat itu sudah gak enak dulu. Wis jelek, aku mau langsung gitu ya. Jadi CV itu harus bagus dulu. Ya, CV harus bagus dulu. Nah, setelah CV, ya kalau bikin CV bagus tentunya bisa berkonsultasi dengan siapapun yang dianggap bisa. Ya, jadi bikin CV, nanti CV itu bisa dikirim secara online ke recruiter. Ya, setelah itu yang bersangkutan pasti akan dijadwalkan untuk diinterview. Interview ya. Interview itu ada dua macam Pak. Interview itu hari itu diinterview sekalian, dia maksudnya dengan recruiter di Indonesia dan langsung dengan agensi HR di hotel gitu. Atau bisa dua kali Pak. Dua kali itu misalnya hari ini dengan recruiter, mungkin 2 hari lagi atau bulan depan baru dengan final interview. Jadi sebenarnya sesimpel itu loh Pak prosesnya. Simpel banget. Iya. Cuman mungkin akses informasi dari masyarakat ini, masyarakat mengakses ini yang sulit karena nggak mendapatkan banyak informasi terkait hal ini. Jadi tidak perlu dibebani dengan hal tertentu. Apakah saya daftar harus bayar? Apakah harus begini? Itu tidak. Ya. Tetapi kalau mau sempurna, ya, maksudnya persiapannya ini bagus. Si calon kru ini, sebutan mereka yang bekerja di kapal kan biasa secara familiar kita sebut kru ya. Calon kru ini harus melengkapi dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Itu lebih bagus Pak, karena akan menjadi nilai lebih. Misalnya anak itu sudah punya paspor, punya BST itu basic safety training Pak, basic training mendasar tentang keselamatan kerja di kapal. Nah ada punya buku pelaut. Nah itu dilampirkan di CV itu Pak.
Jadi ketika CV itu dikirim, yang baca itu ngerti kalau anaknya niat ditunjukkan apa, dia sudah lengkapi dengan dokumen. Oke. Jadi kalau yang belum tadi masih sosok, Pak. Jangan-jangan tak terima nggak jadi babak terus. Gitu. Ya. Karena dia nggak bikin itu. Oke. Kalau anak sudah bikin dokumen itu, yang ngapain bikin kalau hanya main-main kan? Iya, Seperti benar, namanya iya. itu. Ya, kalau saya analogikan dengan orang lagi, wis orang dandane bagus dengan ornamen-ornamen yang menarik tentunya kan. Jadi sebenarnya simpel, Pak. Nggak punya dokumen dulu boleh. Punya dokumen akan lebih bagus. Oke. Jadi simpel banget ya. Simpel banget, nggak ada tes tertulis ya, nggak ada ya Pak ya. Ya kayak tes masuk CPNS itu beda sekali ya. Dulu itu pernah ada Pak, tapi sekarang itu sudah tidak ada karena mungkin teknologi ya. Teknologi Pak, benar ya. Jadi simpel banget ya teman-teman untuk mau ke kapal pesiar ya. Ya tadi yang saya garis bawahi adalah tidak banyak dimengerti oleh orang lain informasi ini. Jadi memang benar ya. Jadi emang ada link-link tertentu ya. Jadi kayak seperti IHS ini dia punya link ya Pak untuk bisa ke kapal pesiar. Betul. Jadi teman-teman yang masih bingung ke kapal pesiar bagaimana, umur saya sudah cukup, kemudian kemampuan saya perlu di-upgrade lagi, ya buruan ke IHS, kita tanya-tanya di sini karena kita ada rekrutmen kapal pesiar ya Pak. Seperti itu. J. Oke, ini yang terakhir Pak, ini saran dan motivasi supaya bisa nanti diterima di kapal pesiar seperti itu. Ya, mungkin saya akan ulangi kata saya yang awal tadi ya. Kalau memang mau ke jadi kapal itu yang pasti harus dimunculkan tuh niatnya dulu yang kuat. Ya. Setelah niat itu berarti ikuti alurnya. Ya, karena saya bilang tadi niat itu akan mencari jalannya sendiri. Nah, niat itu salah satunya actionnya adalah kalau tidak tahu loh ya, berarti datangi IHS. Tanya. Jadi kalau misalnya nanti sobat podcast yang denger ini ya, ke IHS itu, wah jangan-jangan nanti suruh sekolah atau apa, mungkin nggak usah mikir itu dulu. Ya niatnya itu ke kapal dulu. Ke IHS, tanya mek ke kapal itu kayak apa? Karena ada niatnya tadi akhirnya mencari ya. Nah, begitu. Jadi motivasi saya buat rekan-rekan yang mendengar podcast hari ini, bulatkan niat Anda untuk menjadi kapal pesiar. Karena menjadi kapal pesiar ini benefitnya luar biasa. Anda bisa keliling dunia, dapat uangnya tidak kecil, banyak ya. Kalau misalnya Anda 1 kali kontrak itu pulang mau beli mobil itu bisa. Nah, terus Anda juga punya pengalaman belajar budaya dari negara lain. Jadi sekali lagi dorongan saya adalah bulatkan niat Anda untuk menggapai karir di kapal pesiar karena peluangnya cukup luar biasa. Oke, terima kasih Pak Gun waktunya. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi ya kebersamaan kita dengan Bapak Gunawan ya. Saya ingatkan lagi bagi yang masih bingung ya, kemana saya harus bertanya. Kalau saya mau ke kapal pesiar, datang aja ke IHS ya, tanya-tanya dulu ya, karena saya ingat lagi IHS ada rekrutmen kapal pesiar ya. Ya, dan itu akan dilakukan tes ya, atau tes tahap awal itu setiap hari ya, setiap hari. Jadi monggo, jadi buat teman-teman yang mau kesini datang langsung juga boleh, by online juga boleh. Nanti langsung saja komen di bawah atau nanti langsung DM di sosial media IHS, ada IG, ada Facebook juga ya, atau nanti klik aja di IG-nya dengan kata kunci IHS Indonesia ya. Di sana nanti langsung terlihat ya, langsung di DM aja, Kak saya mau ikut rekrutmen kapal pesiar, bagaimana caranya ya. Itu pokoknya Kak Rian tunggu ya, nanti langsung ya CV-nya tadi bagaimana ya disiapkan. Dan kalau di IHS bisa langsung konsultasi sama Pak Gunawan yang pasti sudah sangat berpengalaman ya. Jadi jangan kemana-mana lagi. Sepertinya rekrutmennya itu gratis juga ya. Gratis. Oh, gratis loh ya. Jadi silakan ya. Silakan gunakan kesempatan ini ya. Gunakan kesempatan itu untuk menggapai mimpimu ya. Betul. Jadi itu tadi yang diutarakan Pak Gunawan luar biasa ya. Jadi kapal pesiar itu sangat mudah. Yang penting apa? Niat ya Pak. Iya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Gun waktunya. Sama-sama. Ya. Iya, terima kasih buat semuanya, dan juga mohon maaf jika tadi ada salah-salah kata. Kami tunggu di podcast selanjutnya dengan narasumber yang
luar biasa lagi ya. Nanti ada siapa? Ditunggu saja. Oke, dadah, bye-bye.